Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Denika selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Fatmala. Saya akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Topik presentasi pada pagi hari ini akan membahas tentang pengungkapan sosial dan lingkungan perspektif teoritis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan. Yang pertama, Dela Saputri dengan NIM 2020121176. Yang kedua, saya sendiri Dwi Ayu Fatmala dengan NIM 2020121178. Dan yang terakhir, Salmania dengan NIM 2020-12179. Next. Materi yang pertama akan saya jelaskan yang berkaitan tentang perkembangan sosial dan environmental disclosure. Next. A. Lingkup pengungkapan sosial dan lingkungan. Apa yang dinamakan pengungkapan sosial dan lingkungan? Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Sampai saat ini tidak ada konsensus berkaitan dengan informasi apa saja yang dimasukkan dalam PSA. Konsekuensinya untuk apa yang seharusnya diungkapkan. Penyusun biasanya dihadapkan pada masalah bagaimana mengukur dan mengklasifikasikan informasi dalam PSL. Next. Menurut Wiseman tahun 1982, pengungkapan sosial dan lingkungan tentang diskusi tentang regulasi tentang dampak lingkungan, dua kebijakan lingkungan atau kepedulian pada sumber alam, yang keempat penghargaan atas kepedulian terhadap lingkungan, yang kelima usaha melakukan daur ulang, yang keenam pengeluaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan penanganan lingkungan, dan yang terakhir aspek hukum atau litigasi atas kasus berkaitan dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. B. Alam pengungkapan sosial dan lingkungan. Menurut D. Egan tahun 2002, motivasi yang mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan antara lain itu ada 10. Yang pertama, keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Itu sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Yang kedua, pertimbangan rasionalitas ekonomi atau economic rationality. Atas dasar alasan ini, praktik PSL memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan hal yang benar, dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama. Yang ketiga, keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan dan tidak peduli dengan kos yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut. Namun demikian, kelihatannya pandangan ini bukanlah pandangan dalam kebanyakan organisasi bisnis yang beroperasi dari lingkungan kapitalitas. Yang keempat, keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Maksudnya itu, lembaga pemberi peminjam atau sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, mereka itu cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan lingkungannya. Yang kelima, untuk mematuhi harapan masyarakat, barangkali refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap izin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi atau kontrak sosial bergantung pada penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
Yang keenam, sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Misalnya, pelaporan mungkin dipandang sebagai respon atas memberikan media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan tertentu, atau barangkali sebagai akibat dari ranting yang jelek yang diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan. Yang ketujuh, untuk memanage kelompok stakeholder tertentu yang powerful. Yang ke-8, untuk menarik dana investasi di lingkungan internasional atau ethical investment funds merupakan bagian dari pasar modal yang semakin meningkat peranannya. Misalnya, the Dow Jones Sustainability Group Index, pihak yang bertanggung jawab dalam ranking organisasi tertentu, portofolio menggunakan informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. 9, untuk mematuhi persyaratan industri atau kode of conduct tertentu. Misalnya di Australia, industri pertambangan memiliki kode for environmental management, jadi ada tekanan tertentu untuk mematuhi aturan tersebut. Aturan tersebut dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan, dan yang terakhir untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai penghargaan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan yang melaporkan kegiatannya, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan aspek sosial dan dampak lingkungan. Contohnya itu penghargaan yang diberikan oleh The Association of Standard Certified Accountants. Banyak organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan harapan memperbaiki image positif perusahaan. Memenangkan penghargaan memiliki implikasi positif terhadap reputasi perusahaan di mata stakeholder-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah yang kedua, teori yang melandasi. Next. Yang A ada decision usefulness. Decision usefulness memiliki dua aliran utama. Aliran yang pertama didasarkan pada studi yang berusaha menjelaskan praktik PSL dengan cara meminta responden untuk meranking atau mengurutkan item atau informasi dalam PSL dari yang paling penting atau yang paling bermanfaat. Aliran yang kedua didasarkan pada studi yang berusaha untuk menentukan apakah informasi pertanggungjawaban sosial memiliki nilai informasi bagi pasar modal ataupun bagi pelaku pasar. Next. Yang B ada economic based theory atau positive accounting theory. Teori ini didasarkan pada pendekatan riset positif, yaitu pendekatan yang menganalisis apa yang terjadi atau what is, sebagai lawan pendekatan normatif yang menganalisis apa yang seharusnya atau what should be. Positive accounting theory atau PAT menganut paham yang mengutamakan maksimisasi kemakmuran dan kepentingan pribadi individu. Pemakaian economic based theory untuk menjelaskan praktik PSL banyak mendapat kritikan. Hal ini disebabkan fokus teori tersebut yang mengutamakan kepentingan pribadi atau self-interest dan memaksimasi kemakmuran pribadi atau wealth maximization. Dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan logika sosial yang dikembangkan dalam praktik PSL. Next. Yang ketiga ada political economy theory atau PET, tidak hanya bermanfaat dalam menilai pengungkapan yang dilakukan perusahaan sebagai reaksi atas permintaan stakeholder, tetapi juga bermanfaat dalam menjelaskan mengapa laporan akuntansi dipandang sebagai dokumen sosial, politik, dan ekonomi. Gray, Owen, dan Adams tahun 1996 mengklasifikasikan PET ke dalam dua kelompok, yaitu aliran klasik dan aliran bourgeois. PET klasik dapat dikaitkan dengan ide-ide yang dikembangkan Karl Marx, yaitu dinamika sosial yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan kelas atau kelompok, dan konflik dalam masyarakat. Sebaliknya, aliran PET berdasarkan bourgeois
umumnya mengabaikan kepentingan kelas atau kelompok masyarakat, ketidakadilan struktural, konflik dan peran negara, serta memandang dunia sebagai realitas yang betul-betul pluralistik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada stakeholder theory. Yang pertama, ada stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Selanjutnya ada stakeholder theory umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage stakeholdernya. Terakhir ada menurut Gray et al. 1997 mengatakan kelemahan teori terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara yang digunakan perusahaan arahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh, dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Dan mereka yakin bahwa stakeholder teori mengabaikan pengaruh masyarakat luas atau society as a whole terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan, termasuk keberadaan hukum dan regulasi yang menghendaki adanya pengungkapan informasi tersebut. Yang selanjutnya ada legitimasi teori. Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Kemudian, teori ini mengacu atau berlandaskan pada kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Menurut Shoker dan Sati, 1974, pada halaman 67, memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, yaitu yang pertama ada hasil akhir atau output yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Yang terakhir ada legitimasi, ya, merupakan perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Terima kasih. Sekian presentasi pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.